Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dina Hai Sakina dengan NIM 211127020. Kali ini saya akan membahas tentang pemilu pemula. Nih, sebelum saya membahas tentang pemilu pemula, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu pembangunan. Nah, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam masyarakat atau wilayah tertentu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan pembangunan politik sementara itu adalah menekankan aspek politik dari proses tersebut. Ini mencakup pembangunan atau pembentukan kebijakan partisipasi politik masyarakat, stabilitas pemerintahan, dan pengembangan lembaga-lembaga politik. Pembangunan politik bertujuan untuk menciptakan lingkungan politik yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Nah, pemilu pemula itu sendiri adalah istilah yang mungkin merujuk pada pemilihan umum yang diikuti oleh pemilih yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk memberikan suara. Ini bisa mencakup pemilih pemuda yang baru, mencapai usia pemilih atau individu yang baru saja memenuhi syarat untuk memberikan suara karena perubahan status kewarganegaraan atau hak pilih mereka. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2004, pemilu serentak akan mengacu pada pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara bersamaan untuk berbagai tingkatan jabatan seperti presiden, legislatif, dan pemerintahan daerah di suatu negara. Pada tahun 2024 tersebut, pemilu serentak dapat melibatkan berbagai partai politik yang bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam rangka memenangkan kursi dan jabatan yang direbutkan. Pemilu serentak bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih perwakilan mereka di berbagai tingkatan pemerintahan. Nah, setelah ini saya akan mewawancarai salah satu orang untuk mengenai pemilu pemula. Ikuti saya terus ya teman-teman. Baiklah, saya sudah bersama satu orang yang akan saya wawancarai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh mewawancarai kan? Ya, boleh, silakan. Untuk nama mbaknya sendiri siapa? Saya Siti Nur Aziza, Umurnya? 20 tahun. Apakah Mbak sudah terdaftar dalam pemilu 2024 yang akan mendatang? Iya, sudah. Saya ingin tanya nih Mbak soal tentang pemilu. Kira-kira Mbak tahu nggak kapan pemilu akan dilaksanakan? Kalau untuk tanggalnya saya lupa spesifiknya berapa, tetapi sepengetahuan saya itu bulan Februari. Nah, untuk kapan dilaksanakan pemilu itu tepatnya hari Rabu 14 Februari 2024 Mbak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, di pemilu 2024 ini apakah Mbak tahu apa aja yang bakal kita pilih? Sepengetahuan saya itu presiden dan wakil presiden. Nah, yang Mbak jawab itu udah betul, tapi masih kurang Mbak. Yang akan kita pilih pada Rabu Februari 2024, 14 Februari 2024 itu pertama presiden dan wakil presiden, yang kedua DPR RI, yang ketiga DPD RI, yang keempat DPR provinsi, yang kelima DPR kota dan kabupaten. Nah, selanjutnya tahu nggak calon presiden siapa yang akan kita pilih nanti 2024? Sepengetahuan saya itu ada Bapak Prabowo. Itu aja. Ya. Nah, di pemilu 2024 ini bakal ada 3 calon. Yang pertama itu ada Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang nomor 2 itu ada Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden beserta wakilnya, yaitu ada Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang ketiga itu ada Bapak Ganjar Pranowo beserta Bapak Mahfud MD. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tanggapan Mbak mengenai golput? Kalau menurut saya itu golput itu kan kita nggak milih siapa-siapa nih. Nah, menurut saya itu rugi banget gitu. Kita nggak bisa bersuara, nggak bisa memberikan suara pendapat kita. Jadi kayak ya sayang banget gak sih kalau misalnya nggak pilih siapa-siapa, kayak nggak punya pendirian gitu. Ya, padahal kan pilihan kita tuh ada di masa depan. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Mbak terhadap caleg yang membeli suara?
Kalau menurut saya itu adalah perilaku yang curang ya, karena itu perilaku nggak jujur. Kita harus bersifat jujur dan tidak boleh memanipulasi data seperti itu. Lagi pula itu juga dosa. Iya, dalam agama juga tidak boleh. Jadi Mbak nggak setuju nih terhadap caleg? Enggak. Saya juga sih. Mbak, ada saran nggak terhadap caleg agar dapat mereka tuh agar dapat dipercaya masyarakat tuh kira-kira gimana? Kalau menurut saya itu jadilah diri sendiri. Jangan karena ingin dipilih masyarakat jadinya tuh kayak sok baik gitu. Awal-awal itu sok baik gitu. Pencitraan gitu ya? Pencitraan. Jadi kalau menurut saya ya jadilah diri sendiri agar Apa adanya, tidak membohongi masyarakat lah. membohongi dunia publik. Betul. Terima kasih untuk waktunya kepada Mbak Siti. Itulah tadi wawancara yang telah saya lakukan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.